Oke, kita masuk di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita masuk di teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya yang ada di sekitar kita. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu yang pertama yaitu menentukan objek, fenomena atau kejadian alam. Yang kedua mengumpulkan data atau informasi tentang objek atau fenomena kejadian alam. Yang ketiga menyusun struktur teks eksplanasi. Yang keempat yaitu mengembangkan struktur teks eksplanasinya. Dan yang kelima, menentukan judul teks eksplanasi. Setelah menyusun, mengembangkan, memberikan judul. Dan yang keenam yaitu memberikan ketepatan pemilihan kata. Nah, langkah-langkah meningkat teks eksplanasi itu yang pertama yaitu membaca teks eksplanasi. Ya, jadi sebelum meringkas kita harus membacanya terlebih dahulu. Yang kedua menentukan gagasan utama dan jangan lupa dicatat gagasan utamanya dalam setiap paragraf. Yang ketiga yaitu menulis ringkasan yang teman-teman tentukan. Dan yang keempat yaitu meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang teman-teman buat supaya ada sinkronisasi antara ringkasannya. Sekarang kita masuk di kata kunci. Dalam teks eksplanasi, apa sih kata kunci? Nah, kata kunci adalah hal utama yang dimuat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Nah, cara mencari kata kunci itu yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama ialah cari kata yang diulang-ulang beberapa kali dalam satu paragraf itu. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Dan yang ketiga yaitu kata-katanya mendapat pengganti di kalimat yang lain. Jadi ada 3 kuncinya ya. Untuk menyimpulkan isi teks eksplanasi, menyimpulkan yang pertama yaitu membaca teks beberapa kali untuk mengetahui maksud umum penulis. Yang kedua menentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dari sebuah isi teks eksplanasi. Jadi teman-teman membaca teks dengan berkali-kali, lalu menentukan kalimat utamanya, dan baru teman-teman menyimpulkan isi teks eksplanasinya itu. Nah, kriteria atau syarat menulis kesimpulan yang pertama itu biasanya kesimpulan itu hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Biasanya juga menggambarkan isi dari paragraf. Dan yang ketiga, berisi hal-hal yang ada di dalam suatu paragraf itu. Sumber energi panas. Sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Pasti sudah tahu semua ya. Nah, di sini ada contoh sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi ya. Yang kedua panas bumi. Yang ketiga korek api, kompor, dan api. Dan masih banyak contoh sumber energi panas yang ada di sekeliling kita. Oke, kita masuk perubahan suhu akibat perpindahan kalor. Suhu adalah ukuran energi panas dalam suatu benda yang bisa diukur dengan termometer. Sifat termometrik adalah sifat yang diukur untuk menyatakan suhu. Suhu satuannya adalah derajat. Nah, air yang ada di dalam termometer disebut air raksa. Kalor itu apa teman-teman? Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi pada suatu benda dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nanti akan dijelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita masuk di tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada pentatonis? Ada yang tahu? Ya, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta, 5. Ton adalah yang berarti nada.
nada pentatonis yaitu dilihat berdasarkan urutan dalam tangga nada. Ada tangga nada pelok dan selindro. Tangga nada yang kedua yaitu tangga nada diatonis. Di tema yang sebelumnya kita sudah bahas tentang tangga nada diatonis. Masih pada ingat? Ya, kita ingatkan lagi. Tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 nada pokok yang berjarak 1 dan setengah. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis minor, yaitu sedih, diatonis mayor, yaitu gembira. Kemarin gitu ya kata kuncinya. Nah, selanjutnya kita masuk di interaksi manusia dengan lingkungan. Di tema sebelumnya juga sudah membahas tentang interaksi ya. Masih ingat? Ya, harus ingat dong ya. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan apa? Timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Itu adalah interaksi, pengertian dari interaksi. Nah, sekarang ada dinamika interaksi. Berbagai macam permasalahan interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, lingkungan alam itu adalah interaksi yang secara alami tanpa campur tangan siapapun. Kalau lingkungan sosial, itu kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya antar sesama manusia kita saling membutuhkan karena kita adalah makhluk sosial. Selanjutnya untuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Makhluk sosial ya, kita masih dalam taraf makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan sesama manusia sehingga lahirlah norma, adat istiadat, kepercayaan. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan ekonomi. Peran manusia sesuai dengan kebutuhan perekonomiannya. Selanjutnya adalah hak siswa dan warga negara. Hak kita sebagai siswa dan hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Hak seperti kita tahu adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Hak siswa itu berarti hak yang kita peroleh di sekolah. Mendapat perhatian guru, mengikuti pelajaran, dan mengikuti pemilihan atau dipilih sebagai ketua kelas. Hak warga negara itu adalah hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak menggunakan fasilitas umum yang disediakan negara. Yang ketiga, menganut agama yang kita anut. Dan yang keempat yaitu memperoleh pendidikan. Oke. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.